Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riansyah dari kelas RA6 dengan NIM 220749 dari prodi Manajemen Bisnis. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi dalam organisasi, yaitu adalah pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yaitu komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua atau lebih pihak. Yaitu faktor mempengaruhi komunikasi meliputi kejelasan pesan, pengguna bahasa yang tepat, konteks situasional, privasi, dan keterbukaan. Bentuk komunikasi dapat berupa verbal dalam bentuk kata-kata, non verbal melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan lain-lain tertulis, atau melalui teknologi email, telepon, dan lain-lain. Baik, yaitu selanjutnya beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi antara lainnya yaitu 1. Keterbukaan. Tingkat kepercayaan dan keterbukaan antara pihak yang berkomunikasi mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang kedua, konteks situasional, lingkungan fisik, budaya, dan waktu dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Yang ketiga, privasi. Cara individu pesan yang diterima berbeda-beda bergantung pada pengalaman, latar belakang, dan kepercayaan mereka. Yang keempat, keterampilan komunikasi. Kemampuan seorang dalam menyampaikan dan menerima pesan juga mempengaruhi komunikasi. Yang kelima, bahasa dan simbol. Penggunaan bahasa yang tepat dan simbol-simbol yang dipahami dapat meningkatkan pemahaman dan efektivitas komunikasi. Yang keenam, tingkat kejelasan pesan. Pesan yang jelas dan mudah dipahami akan lebih efektif disampaikan dan diterima. Yang ketujuh, emosi dan suasana hati. Emosi yang dirasakan baik oleh pengirim maupun penerima pesan dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Baik, selanjutnya yaitu bentuk komunikasi meliputi beberapa. Itu 1. Verbal, komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Contohnya percakapan langsung, telepon, surat, email, dan lain sebagainya. Yang kedua, nonverbal. Apa sih itu nonverbal? Yaitu komunikasi tanpa menggunakan kata-kata melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, dan bahasa tubuh lainnya. Yang ketiga, tertulis. Komunikasi yang menggunakan tulisan seperti surat, email, memo, laporan, dan dokumen lainnya. Yang keempat, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terstruktur dan seperti pidato resmi, presentasi, atau laporan tertulis. Yang kelima, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang tidak terstruktur dan biasanya terjadi secara spontan seperti percakapan di ruang kantor atau obrolan santai di luar jam kerja. Selanjutnya yang keenam, komunikasi interpersonal, komunikasi antara dua individu atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketujuh, komunikasi kelompok, komunikasi yang terjadi dalam konteks kelompok seperti rapat, diskusi, atau forum. Yang terakhir, kedelapan, selanjutnya komunikasi massa, komunikasi yang ditunjukkan kepada luas melalui media massa seperti televisi, radio, koran, dan media sosial lainnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang tadi sudah sedikit saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.